Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hop episode 71. Mbak Miing mulai meraba dan hal itu membuat Koko geli. Mbah, biar saya saja yang memijat, ujar Koko sungkan jika tongkatnya harus dibelai laki-laki. Walaupun sudah sepuh, tapi dia merasa aneh jika disentuh. Tapi pria sepuh itu tetap memijat tongkat Koko sembari komat Kamil. Apa bisa sembuh? Tanya Koko. Bisa, sahut Mbah itu dan terus memijat. Kurang dari 15 menit Mbah Miing mengakhiri pijatnya. Sudah siap, Mbah? Tanyanya. Sudah, pakai celana kamu, sahut Mbah Miing dan mengambil sesuatu di belakangnya. Rebus ramuan ini dan minum setiap malam, ujar Mbah Miing sembari menyerahkan ramuan ke Koko. Kapan saya balik ke sini lagi? Tanya Koko. Jika punya kamu sudah berdiri, tidak perlu ke sini lagi. Tapi jika belum berdiri, minggu depan ke sini, ujar si Mbah. Baik, Mbah. Berapa saya harus bayar? Tanyanya. Terserah kamu, sahut si Mbah. Koko menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan pria sepuh itu. Setelah itu dia pamit pulang. Dan harus berjalan kaki untuk sampai di tempat mobilnya parkir. Sira baru saja sampai rumah, dan ibunya langsung menatapnya tajam. Ibu kenapa sih? Tanya Sira sembari menegakkan air putih ke dalam tenggorokannya. Tadi teman-teman kamu bilang, kalau kamu mengantar om-om ke rumah Mbak Miing. Tanya ibunya. Oh iya, sahut Sira dan berlalu ke kamarnya. Ibu Desi mengikuti anaknya. Kamu tahu, orang yang ke rumah Mbak Miing itu kebanyakan karena mengalami gangguan dengan alat vital, ujar ibunya. Ibu kenapa ngomong seperti itu ke Sira? Tanya Sira. Ya, ibu takut saja kamu jatuh cinta sama om-om itu, sahut ibunya. Kok ibu tahu? Tanyanya. Sira? Teriak ibu Desi. Ah, enggak bu, bercanda, sahut Sira. Tapi cakep enggak? Tanya ibunya penasaran. Sira langsung mengerutkan dahinya. Kalau ibu mau lihat cakep tidak, datang saja ke rumah Mbak Miing, sahut Sira. Dan ponsel ibunya berdering. Ya, Nes, ada apa? Tanya ibunya. Sira mana? Tanya Aneska. Ini, Ibu Desi menyerahkan ponselnya ke anak bungsunya. Ya kak, sahut Sira. Ponsel kamu gak aktif? Tanya Aneska. Sira merogoh saku celananya. Ya, habis baterai, sahutnya. Kamu mengirim foto siapa? Tanya Aneska yang lupa dengan sosok Koko. Oh itu, tadi ada om-om minta diantar ke rumah Mbah Miing. Jadi aku antar saja ke sana. Tapi aku foto dulu, jaga-jaga kalau dia mau berbuat jahat sudah ada fotonya, jelas Sira. Jadi kapan kamu balik ke kota? Tanya Aneska. Nanti setelah libur kuliah selesai, aku akan balik ke istana, sahutnya. Nes, coba kirim foto om itu ke ponsel ibu, timpal ibunya. Aneska mengakhiri panggilan itu dan mengirimkan foto Koko ke ponsel ibunya. Ibu Desi langsung membuka ponselnya dan melihat foto itu. Wah, cakep Sira, ujar ibunya. Kalau ibu mau untuk ibu saja, sahut Sira sembari berbaring. Anak kurang ajar. Ibu Desi memukul anak bungsunya dengan bantal. Bapakmu mau dikemanakan? Tanya ibunya. Ya terserah ibu, sahutnya. Ibu Desi duduk di samping anaknya dan memijat badan anak bungsunya. Enak bu, ujar Sira. Kamu sampai sekarang belum ada kekasih. Apa kamu suka sesama jenis? Tanya ibunya. Astagfirullah, ibu kalau ngomong suka benar, sahut Sira. Apa? Kamu suka sesama jenis? Teriak ibunya sembari memukul anaknya. Ibu sih suka tanya yang aneh-aneh. Aku memang belum memiliki kekasih, tetapi bukan suka sesama jenis. Amit-amit dosa bu, jelasnya. Ya sudah, kalau begitu ibu akan mendatangi om itu, ujar ibu Desi beranjak dari kamar anaknya. Ibu mau apa? Mau bertanya apa om itu suka dengan kamu, sahut ibunya. Ibu jangan aneh ya. Jangan paksa Sira untuk menikah. Kuliah saja belum selesai. Dan belum juga kerja. Lagian, untuk apa ibu mendatangi om itu? Ibu kan tadi bilang, kalau yang datang ke rumah Mbah Miing ada masalah dalam alat vital. Jadi untuk apa ibu menjodohkan sama pria yang tidak bisa memberikan keturunan? Tanyanya bingung. Ah, kamu tidak tahu saja. Bapak juga dulu seperti itu, tapi sudah sembuh dan diobati Mbah Miing juga, sahut ibunya dan berlalu. Ibu, teriak Sira. Tapi ibunya telah berlalu dengan mengayuh sepeda. Koko baru saja sampai di tempat mobilnya parkir. Tapi dia kaget melihat mobilnya dikotori anak-anak dengan lumpur. Hei! Teriak Koko, dan anak-anak itu berlarian entah kemana. Koko melihat kaca mobilnya yang
yang penuh dengan lumpur. Duh, bagaimana aku bisa menyetir kalau penuh lumpur begini? Gerutu Koko. Dan tiba-tiba datang seorang malaikat yang menawarkan pertolongan kepada Koko, yang tidak lain adalah Ibu Desi. Butuh bantuan? Tanya Ibu Desi sembari memperhatikan wajah Koko. Iya Bu, di mana letak pencucian mobil? Tanyanya. Di kota, sahut Ibu Desi singkat. Mendengar hal itu, Koko langsung berpikir jika wanita parubaya itu tidak berniat membantunya. Di sini tidak ada pencucian mobil, tapi kamu bisa mencuci di rumah Ibu, ujar Ibu Desi. Boleh saya mencuci mobil di rumah Ibu? Tanyanya lagi. Boleh, ayo ikut Ibu, ujar Ibu Desi. Sebelum berangkat, Koko membersihkan sebagian kaca mobil dengan air minum yang ada di dalam mobilnya. Setelah dirasa cukup untuk melihat jalan, dia mulai melajukan mobil mengikuti Ibu Desi. Mobil berhenti di sebuah rumah yang di depannya terdapat beraneka ragam bunga. Kamu tunggu di sini, ujar Ibu Desi sembari meletakkan sepeda di tempatnya. Sira, teriak Ibu Desi. Dan tidak berapa lama Sira keluar. Ada apa Bu? Sahutnya. Ambilkan selang, ember dan sabun, titah ibunya. Sira masuk ke dalam rumahnya dan mengambil seperti perintah ibunya, lalu menyerahkan ke ibunya. Bantu pria itu untuk mencuci mobilnya, titah ibunya sembari menunjuk ke arah mobil Koko. Sira menoleh ke arah yang ditunjuk ibunya. Dia melihat ada Koko yang sedang memperhatikan mobilnya. Itu kan Om itu. Apa ibu membawanya ke sini? Tanya Sira. Ibu menyelamatkan Sira. Coba kamu lihat mobilnya penuh lumpur. Jadi tepat sekali ibu datang memberi bantuan kepadanya, jelas ibunya. Ibu Desi menarik tangan anaknya untuk mengikutinya menemui Koko. Kamu? Tanya Koko yang heran, ada Sira di sini. Iya Om, sahutnya sembari memperhatikan mobil Koko yang tadinya mulus sekarang penuh lumpur. Anak saya akan membantu kamu membersihkan mobil, ujar Ibu Desi sembari berlalu dan meninggalkan anaknya bersama dengan Koko. Kenapa mobil Om bisa jorok seperti ini? Kamu benar. Bukan spion yang hilang, tapi lumpur yang saya dapatkan, sahut Koko. Sira menyalakan air dan mulai menyemprotkan mobil itu, dan Koko mulai membersihkan mobilnya sampai mobil benar-benar bersih. Pakaian yang tadinya kering sekarang telah basah karena cipratan air. Pak Mirza memperhatikan anaknya dengan seorang pria. Pak, ujar Koko yang sadar jika itu orang tua Sira. Karena terlihat pria parubaya itu masuk ke dalam rumah. Bu, itu siapa? Tanya suaminya. Ibu baru mengut di jalan, sahut istrinya asal. Bu, Pak Mirza terlihat sedang tidak bercanda. Ibu Desi menceritakan tentang anak bungsunya yang membantu Koko ke rumah Mbak Miing, sampai dia menolong Koko dengan menawarkan bantuan membersihkan mobil di rumah. Koko dan Sira telah selesai membersihkan mobil. Saya mau pamit ke ibu dan bapak kamu, ujar Koko. Sira menganggukkan kepalanya, berjalan ke halaman rumah, diikuti Koko dari belakang. Ibu, panggil Sira dari depan pintu. Tidak berapa lama ibunya keluar dari bagian dalam rumah. Om ini mau pulang, ujar Sira. Terima kasih Bu, ujar Koko. Kamu belum makan kan? Tanya Ibu Desi. Koko diam, dia memang belum makan sama sekali. Ayo masuk, ibu sudah masak banyak. Ibu Desi mengajak Koko masuk ke bagian dalam rumah, di mana tempat meja makan dan dapur berada. Di meja makan telah duduk Pak Mirza. Koko dan pria parubaya itu bersalaman, sembari menyebutkan namanya. Kami orang kampung. Makanannya hanya ikan asin, rebusan, sayur singkong, dan sambal terasi, ujar Ibu Desi. Ini sudah sangat enak, Bu, sahut Koko dan mulai menikmati makanan itu. Dia sebenarnya malu, karena menumpang makan di rumah orang, tapi perutnya sudah sangat lapar. Menurutnya, untuk apa malu-malu jika nanti kelaparan? Duduk, Koko, titah Ibu Desi. Koko duduk di depan pasangan parubaya itu. Kapan kamu akan melamar anak kami? Tanya Ibu Desi. Hal itu membuat Koko kaget, bukan hanya Koko. Pak Mirza juga terkejut mendengar ucapan istrinya. Ibu tahu kamu kaget, tapi anak gadis kami sampai sekarang belum memiliki kekasih, ujar Ibu Desi. Pak Mirza masih saja menatap istrinya dengan tatapan bingung. Ibu juga tahu kalau kamu ke rumah Mbak Miing karena ingin menyembuhkan milik kamu, ujar Ibu Desi. Mendengar hal itu, tentunya membuat Koko malu, dan Pak Mirza langsung menarik istrinya ke kamar. Kenapa ibu berbicara seperti itu? Tanya suaminya bingung. Pak, menurut ibu, Koko itu baik, dan sampai sekarang Sira tidak memiliki kekasih. Jadi kenapa tidak kita jodohkan saja dengan pria itu?
Ibu tidak mau Sira seperti Aneska menikah di usia yang lumayan lanjut, jelasnya. Bapak heran dengan ibu. Baru kenal dengan pria itu, sudah langsung tanya, kapan lamar anak kita? Sudah begitu, dia ada masalah dengan adiknya, gerutu suaminya. Bapak juga dulu ada masalah yang sama, tapi sembuh kan? Saut istrinya dan berlalu menghampiri Koko di ruang tamu. Bagaimana? Tanya Ibu Desi lagi. Koko diam. Dia masih sangat mencintai mantan istrinya. Dan sekarang ditanya tentang lamaran. Apa kamu sudah menikah? Tanya Pak Mirza, berharap jawaban Koko sudah. Dan akan membuat istrinya tidak mendesak Koko untuk melamar Sira. Saya sudah bercerai, Pak, saut Koko dengan kepala tertunduk. Nah, bagus. Karena kamu sudah bercerai, jadi bisa melamar anak gadis kami, ujar Ibu Desi semangat. Maaf, saya cerai karena ada masalah dengan milik saya, ujar Koko jujur. Kamu akan sembuh, Ibu yakin itu, karena Mbak Miing memang ahlinya. Jadi kapan kamu akan melamar anak Ibu? Tanya Ibu Desi lagi. Koko mengangkat kepalanya dan memperhatikan pasangan parubaya itu, dan memandang sekeliling rumah itu, sembari berpikir. Tapi dia melihat foto nikah yang ada di dinding. Dia mendekat dan melihat foto itu dengan mata terbelalak. Maaf Bu, saya belum bisa. Terima kasih atas semuanya, ujarnya dan pamit. Bersambung.